Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Permatasari, NPM A1I020026, kelas 6B, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan membahas suatu topik parenting education yang berjudul hubungan pola asuh orang tua dengan kepercayaan diri anak usia dini. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu rasa percaya diri. Memiliki rasa percaya diri ialah hal yang sangat penting bagi tumbuh kembang kepribadian seorang anak. Hal itu karena dengan mengantongi rasa percaya diri, anak bisa membentuk jati diri mereka sendiri. Anak-anak yang percaya diri akan percaya pada kompetensi yang mereka miliki, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Anak memiliki rasa percaya diri yang tergolong tinggi, ia akan yakin pada kemampuan dirinya sendiri, membuat ia merasa mampu untuk melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Begitu pula dengan anak yang mempunyai kepercayaan diri yang rendah, ia akan senantiasa merasa ketakutan dalam menghadapi sesuatu. Baiklah, materi yang pertama, konsep anak usia dini. Berdasarkan standar nasional, anak-anak yang berada pada usia prasekolah yaitu berkisar 0 sampai 6 tahun dikenal dengan sebutan anak usia dini. Sementara itu, The National for the Education of Young Children mendefinisikan pendidikan yang melayani anak usia sekisaran 0 sampai 8 tahun merupakan pendidikan anak usia dini. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui pengertian anak usia dini di Indonesia dan internasional itu berbeda. Jika di Indonesia, anak yang disebut anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia prasekolah yaitu berkisar usia 0 sampai 6 tahun yang memperoleh pendidikan di lembaga PAUD maupun satuan PAUD sejenis. Sedangkan berdasarkan pendapat internasional yaitu yang disebut sebagai anak usia dini ialah anak yang berusia 0 sampai 8 tahun. Tahun-tahun awal adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan tercepat dalam kehidupan individu, baik dari segi fisik maupun mentalnya. Anak usia dini berada pada tahap pesatnya pertumbuhan dan perkembangan dalam segala aspek, baik itu dari segi fisik, bahasa, motorik, kognitif, dan aspek lainnya. Semua aspek perkembangan manusia berkembang sangat baik pada usia dini. Materi yang kedua yaitu ada konsep percaya diri. Rasa percaya diri atau self-confidence adalah perasaan yakin yang terdapat di dalam diri individu akan kemampuan-kemampuan yang ia miliki untuk dapat melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Rasa percaya diri merupakan perasaan yakin dan mampu seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Rasa percaya diri menunjukkan bahwa seorang mampu untuk menampilkan sesuatu dengan segala keyakinan dan kemampuan yang ia miliki. Percaya diri pada anak usia dini merupakan suatu sikap yakin pada diri anak terhadap dirinya sendiri, sehingga ia berani dalam menaklukkan tantangan yang ia temui dalam tahap pertumbuhan dan perkembangannya, mampu memecahkan sendiri masalah yang sudah bisa ia pecahkan, serta memiliki keberanian tampil di depan banyak orang, dan memiliki kemampuan untuk menunjukkan penampilan kepada banyak orang. Anak usia dini yang percaya diri cenderung senang berinteraksi dengan banyak orang, misal bergaul dengan banyak teman, riang dan gembira. Menurut Ahmad 2017, terdapat beberapa ciri pribadi yang memiliki rasa percaya diri, diantaranya ialah 1. Mandiri dalam bertindak, yaitu berani mengambil keputusan sendiri tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Yang kedua, mempunyai perasaan posesif terhadap dirinya sendiri. Orang yang percaya diri memiliki penilaian yang perasaan positif terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, ada memiliki sikap keberanian dalam mengemukakan pendapat orang yang percaya diri, berani mengungkapkan atau mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya kepada orang atau pihak lain tanpa adanya paksaan dari orang lain. Baiklah, materi selanjutnya ada konsep pola asuh orang tua. Pola asuh ialah perilaku, cara, dan metode yang digunakan orang tua dalam membesarkan atau mendidik anak-anaknya. Pengasuhan adalah interaksi holistik antara orang tua dan anak, di mana orang tua memotivasi anak dengan mengubah sikap perilaku
menunjukkan perhatian, menetapkan aturan, disiplin, memberikan penghargaan, memberikan pengetahuan, dan memberikan respon kepada anaknya. Pola asuh adalah gambaran mengenai sikap, perilaku, serta cara orang tua berinteraksi dengan anaknya dalam proses membina dan mendidik anak untuk mengembangkan perilaku anak yang baik. Ada beberapa macam pola asuh orang tua dalam keluarga menurut Sunarti 2016. Di antaranya sebagai berikut. 1. Pengasuhan otoriter, yang dicirikan oleh kecenderungan orang tua untuk mendidik, mengasuh, dan membesarkan anak-anak mereka dengan keras. Ditunjukkan melalui penetapan standar-standar yang harus dipatuhi anak-anak tanpa syarat. Ciri lain dari model pola asuh otoriter ini adalah banyaknya aturan dan ketidakpedulian orang tua terhadap anaknya. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pola asuh otoriter ini merupakan pola asuh yang mendidik dan membesarkan anak secara ketat. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini juga terlalu menuntut anaknya menjadi apa yang diinginkannya dan memiliki respon yang rendah terhadap usaha anaknya. Yang kedua ada pola asuh otoritatif atau demokratis. Ditunjukkan lewat sikap orang tua yang tegas namun hangat, bertanggung jawab, memberikan kesempatan kepada anak, terbuka, penuh pertimbangan, dan fleksibel. Berbeda dari pola asuh otoriter, pola asuh otoritatif atau lebih sering disebut pola asuh demokratis ini lebih bersifat responsif terhadap segala usaha anak. Orang tua yang menggunakan pola asuh ini lebih menghargai tiap upaya yang sudah dilakukan oleh anak-anak mereka. Yang ketiga ada pola asuh permisif. Ditunjukkan melalui cara orang tua yang cenderung mengabaikan anak serta memberikan kebebasan pada anak tanpa kontrol dari orang tua. Gaya pengasuhan ini lebih berpusat pada kemauan anak atau keputusan ada di tangan anak. Dampak dari gaya pengasuhan ini bisa menyebabkan anak menjadi individu yang manja, impulsif, agresif, memiliki penguasaan diri yang buruk, egois, dan suka memaksa kehendak dan keinginannya. Baiklah, materi selanjutnya ada hubungan pola asuh orang tua dengan kepercayaan diri anak usia dini. Gaya pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua sangat berkaitan dengan rasa percaya diri yang timbul dalam diri anak. Cara yang dipakai orang tua dalam mengasuh anaknya berdampak pada rasa percaya diri anak. Bila anak terbiasa diasuh dengan banyak tekanan dan penuh rasa takut, maka anak tersebut akan menjadi tertekan dan dipenuhi ketakutan. Rasa tertekan dan takut yang ada pada diri anak dapat mengakibatkan anak menjadi individu yang kurang percaya diri. Jika orang tua menerapkan gaya pengasuhan otoriter, di mana anak kerap dimarahi tanpa alasan yang jelas serta menuntut banyak hal yang kepada anak, dapat membuat anak menjadi tertekan dengan beban dan tuntutan dari orang tuanya, sehingga ia cenderung merasa tidak percaya diri. Menurut Cini, dalam penelitiannya menyatakan 87,5% anak yang menerima pengasuhan otoriter mempunyai tingkat dan rasa kepercayaan diri rendah. Anak yang diasuh dengan penuh cinta serta kasih sayang akan senantiasa merasa dihargai dan disayangi oleh orang tuanya. Lewat kepedulian dan kasih sayang yang dicurahkan oleh orang tuanya, pola asuh ini sering disebut pola asuh demokratis. Baiklah, kesimpulannya adalah dapat dilihat bahwa pola asuh sangat erat kaitannya dengan rasa percaya diri anak. Semakin tepat gaya pengasuhan yang digunakan orang tua, semakin baik pula kepercayaan diri anak. Begitu pula sebaliknya, jika pada saat mengasuh dan membesarkan anak, orang tua sering berkata kasar, memarahi anak tanpa sebab dan alasan yang jelas, yang dapat menimbulkan rasa takut dan tertekan pada diri anak, dapat membuat anak semakin tidak percaya diri. Baiklah, itulah tadi topik parenting education yang berjudul hubungan pola asuh orang tua dengan kepercayaan diri anak usia dini yang telah saya sampaikan. Semoga video yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.